Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Updaters dimanapun berada, kembali bersama saya Oksa Bahtiar Kamsah di acara Bincang Bisnis Sukabumi-update.com. Sekarang kita akan kembali membahas tentang UMKM. Sebelumnya juga sudah dibahas dengan KPPN Sukabumi. Sekarang kita akan membahas UMKM dalam sektor permodalan bank syariah. Sudah hadir dua narasumber bersama kita. Yang pertama Bapak Nasori, selaku Area Manajer Bank Syariah Indonesia Bandung Raya. Selamat datang Pak di Sukabumi-update.com. Selamat datang Kang Sa. Sehat Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah Kepala KPPN Sukabumi Bapak Abdul Lutfi, juga selamat datang di Bincang Bisnis Sukabumi-update.com yang kedua kali. Sama-sama Pak Lutfi. Ya mungkin langsung saja updaters, sekarang kita akan membahas bagaimana peran perbankan syariah dalam mendukung UMKM di Indonesia, terkhusus dalam masa pandemi COVID-19. Jadi pertanyaan pertama langsung ke Bapak Nasori nih Pak. Ya, terkait UMKM, sebetulnya kita awali perbahasan ini dari persoalan apa sih yang membedakan pembiayaan syariah dengan konvensional. Ini mungkin yang perlu dijelaskan lebih utuh kepada masyarakat begitu Pak. Silakan. Oke, makasih Kang Okta ya. Saya ingin memulai dari Bank Syariah Indonesianya dulu ya. Boleh. Supaya kita lebih komprehensif. Bank Syariah Indonesia itu lahir dari hasil merger 3 bank syariah milik Himbara. Legacy kami itu ada Bank Syariah Mandiri, ada BNI Syariah, ada BRI Syariah. Kami merger sejak 1 Februari 2021. Dari hasil merger itu, alhamdulillah lahir Bank Syariah Indonesia yang menempatkan posisi secara nasional. Kami ini sekarang berada di posisi ke-7, Pak Okta, dibandingkan dengan bank konvensional ya, bank nasional yang ada di Indonesia. Di atas kami itu ada bank-bank milik Himbara, ada BRI, ada Mandiri, ada BCA, ada BNI, BTN, dan CIMB Niaga. Ke-7 kami itu secara aset kami waktu merger itu menjadi 265 triliun gitu. Dan update terakhir sekarang Bank Syariah Indonesia sudah mencapai 270-an triliun. Di DPK, di dana pihak ketiga, kami waktu merger itu membukukan dana pihak ketiga dari masyarakat itu sekitar 233 triliun. Kemudian di pembiayaan itu 171 triliun. Kami memiliki kantor cabang itu hampir 1.300 lebih kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kami sendiri di Jawa Barat itu terdiri dari 3 area. Ya. Kami di Jawa Barat itu masuk di regional 6 Bandung, itu terdiri dari 3 area. Ada area Bandung Kota, Bandung Raya, kemudian di Cirebon. Nah, saya sendiri membawahi area Bandung Raya. Di area Bandung Raya itu saya mengelola aset sekitar 3,3 triliun. 3,3 triliun itu terdiri dari 27 kantor cabang dan kantor KCP. Tersebar mulai dari Kabupaten Bandung Barat, kemudian Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, dan Subang. Nah, kemudian Pak Okta, bagaimana peran Bank Syariah Indonesia kaitannya dengan pengembangan UMKM? Betul. Buat kami UMKM itu memang menjadi satu bagian yang memang tidak bisa terpisahkan. Karena kelahiran Bank Syariah Indonesia waktu diresmikan, ini satu-satunya mungkin perbankan di Indonesia yang diresmikan langsung di Istana Negara oleh Presiden langsung. Dan message dari Presiden waktu peresmian itu salah satunya adalah bagaimana kelahiran BSI ini berpihak kepada UMKM. Untuk itu tentu kami tidak akan lepas dari itu, dan pengembangan kami di UMKM terus kami intensifkan di lapangan. Bagi kami UMKM itu memang dia sebagai kontributor terhadap PDB. Kontribusi UMKM itu terhadap PDB kan hampir mencapai 9,6 triliun gitu ya. Itu memang satu kondisi yang memang sangat baik.
kemudian penyerapan tenaga kerja. Dari sisi penyerapan tenaga kerja 97% gitu kan ya. Kemudian juga kontribusi terhadap ekspor itu juga kan ada peran UMKM itu sangat-sangat besar sekali. Kemudian juga pemerataan ekonomi di masyarakat gitu, dengan berkembangnya UMKM tentunya perekonomian akan semakin merata di seluruh sektor. Nah, beberapa sektor utama yang menjadi komponen-komponen penting buat kami di UMKM itu adalah kami mendampingin UMKM itu di pertanian, perikanan, perkebunan gitu ya, kemudian juga di industri pengolahan, kemudian di perdagangan eceran, kemudian juga di makanan, minuman, kemudian juga di angkutan, transportasi. Ini mungkin beberapa sektor UMKM yang kita jadi fokus lah dari BSI garap, gitu ya. Betul. Nah, bagaimana sekarang porsi kita terhadap UMKM? Kang Okta, ada kebijakan dari pemerintah di dalam PBI nomor 23/13 tahun 2021 tentang rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. Itu kalau dulu porsi UMKM itu kan minimal 20%. Nah, sekarang di rasio PIM itu, rasio pembiayaan inklusif makroprudensial itu porsi UMKM, porsi keterlibatan bank terhadap pengembangan UMKM itu hampir 30%. Meningkat Pak ya? Meningkat jadi 30%. Ya? Dan memang secara bertahap, di 2023 nanti 25%, kemudian di 2024 itu nanti harus sudah mencapai 30%. Endingnya nanti di 30%. Nah, di kita, di Bandung Raya, saya ini mengelola sekitar 27 cabang, kemudian terdiri dari 3,3 triliun, khusus di Sukabumi aja, kita bicara lebih spesifik mungkin. Sukabumi saya punya 7 cabang. Kota kabupaten, Pak? Kota kabupaten Sukabumi ada 7 cabang. Total aset yang saya kelola di kabupaten dan kota Sukabumi ini 868 miliar. Itu komposisinya di pembiayaan ada 790 miliaran, kemudian di dana pihak ketiganya 663 miliar. Itu di Desember. Itu mengalami peningkatan di bulan Mei ya. Di bulan Agustus, di bulan Agustus, aset kami itu ngalamin peningkatan 4%. Jadi dari tadi 868 menjadi 858 di bulan Mei kemarin, di bulan Agustus kemarin. Kemudian di pembiayaannya itu juga mengalami peningkatan. Yang semula cuma 790, di Mei itu kami sudah 789. Mengalami peningkatan juga sekitar 3,5%-an. Pun sama di DPK juga mengalami peningkatan sekitar 4,9%. Nah, komposisi kami di pembiayaan tadi yang pada bulan Agustus itu mencapai 789 miliar itu, komposisi pembiayaan UMKM-nya itu mencapai 349 miliar gitu. Di Sukabumi berarti Pak ya? Itu khusus di Sukabumi, kota kabupaten Sukabumi. Baik kota maupun kabupaten gitu. Tadi BSI sudah menyampaikan target sejak di start 2021 itu bagaimana support terhadap UMKM begitu luar biasa, bahkan ada peningkatan dari segi PMI Pak ya. Nah, sekarang kita ingin ke Pak Abdul Lutfi, Pak, KPPN selaku bendaharanya negara. Tadi mungkin dari perbankan sudah disampaikan bagaimana prioritas mereka terhadap UMKM. Sekarang dari KPPN, bagaimana melihat UMKM sebagai salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia sekarang, Pak? Terima kasih Pak Oska ya. Tentunya kita ketahui ya, UMKM itu menjadi pilar ekonomi yang sangat penting dalam perekonomian nasional secara keseluruhan. Di mana tentunya yang kita ketahui ya, sejarah kita terkait dengan bagaimana UMKM bisa tetap eksis di tengah terjadinya ekonomi yang menurun, ekonomi yang merosot ya. Kemudian juga UMKM menjadi tulang punggung terhadap perekonomian nasional, di mana terjadinya resesi tahun 1998 waktu itu,
seluruh sektor usaha jatuh, runtuh, tetapi UMKM tetap hidup. Ya, bagaimana pengusaha-pengusaha kecil dan menengah kita bisa tetap memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional. Itulah yang menjadi bagaimana peran UMKM menjadi begitu penting, menjadi peran yang sangat besar terhadap kelancaran atau mempertahankan bagaimana ekonomi di Indonesia bisa terus tetap hidup, itu tetap eksis, itu UMKM gitu. Dan tentunya pemerintah dalam hal ini tidak dengan begitu pentingnya peran UMKM, pemerintah tentunya memprioritaskan bagaimana upaya-upaya tetap memberikan support yang besar terhadap kemajuan atau perkembangan dari UMKM itu sendiri. Dari sisi kemarin juga kita ketahui ya, sempat ada kondisi yang kurang baik untuk kita karena ada pandemi COVID-19 ya. Bagaimana UMKM yang biasanya kuat dan terjadi penurunan yang sangat luar biasa ya. Kemudian UMKM juga ambruk. Kemarin pemerintah juga tidak tinggal diam dalam hal itu ya. Kemudian pemerintah meluncurkan program-program bagaimana bisa memberikan dukungan yang besar kepada UMKM. Antara lain juga dari pemberian subsidi bunga ya. Kemudian juga dari teman-teman UMKM juga malah untuk pembayaran angsuran kredit juga bisa mendapatkan kemudahan ya. Kemudian dari sektor pajak juga demikian, UMKM juga diberikan kemudahan dalam pengenaan pajak. Jadi ada penurunan tarif pajak untuk UMKM. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap dukungan untuk UMKM. Artinya selama pandemi pemerintah hadir Pak ya untuk memulihkan ekonomi UMKM. Nah, kan salah satu hal yang sangat penting di UMKM adalah permodalan Pak. Ini pemerintah memandang permodalan syariah tadi mungkin secara teknis akan disampaikan oleh BSI, tapi pemerintah secara ya lembaga negara begitu memandang permodalan syariah khususnya KPPN seperti apa nih Pak? Pemerintah ya dengan dukungan yang besar tersebut ya terkait dengan bagaimana mengembangkan ekonomi ya. Tentunya saat ini selain ekonomi yang berjalan sekarang ini, memang pemerintah juga sangat memberi perhatian terhadap pengembangan dari ekonomi syariah. Nah, untuk itu terkait dengan bagaimana pemerintah memberikan support di ekonomi syariah, memang untuk untuk pembiayaan ya, khususnya pembiayaan yang saat ini sudah digelontorkan oleh pemerintah terkait dengan kredit usaha rakyat ya, salah satu program yang sangat membantu UMKM dengan tingkat suku bunga yang hanya 6%. Itu juga tidak hanya secara konvensional digelontorkan dana tersebut, tetapi juga atau digelontorkan pada bank konvensional, tapi juga digelontorkan kepada bank-bank syariah. Nah, dalam hal ini karena kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasori ya, bahwa sudah ada merger ya. Merger sebelumnya kan itu bank masing-masing ya, ada bank Himbara itu yang memiliki bank syariah, tapi saat ini sudah menjadi merger jadi satu dengan bank BSI. Nah, dari bank BSI itu nanti juga akan diluncurkan tuh terkait dengan KUR ya, nanti mungkin secara detail terkait angka berapa target KUR syariah yang akan diberikan kepada para UMKM tentunya akan disampaikan oleh Pak Nasori. Jadi pada intinya sih pemerintah mendukung penuh ya terhadap pengembangan UMKM, khususnya juga dari sektor syariahnya. Ya, updaters, kita masih di acara Bincang Bisnis Sukabumiupdate.com bersama saya Oksa Batiar Kamsah. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Abdul Lutfi bagaimana peran pemerintah dalam memulihkan ekonomi UMKM selama masa pandemi COVID-19. Nah, sekarang kembali ke Pak Nasori membahas tentang bank syariah, Pak. Ya. Topik yang selalu muncul di masyarakat itu kan apa sih yang membedakan antara pembiayaan bank syariah dengan konvensional? Mungkin Pak itu dulu yang bisa dijelaskan pada publik. Oke, Kang Okta, itu wajar lah ya, wajar. Dan memang kami pahamin juga tingkat literasi itu masih sangat rendah ya terhadap bank syariah dibandingkan bank konvensional. Pada prinsipnya itu memang sangat-sangat berbeda gitu. Pertama dari sisi akad di bank syariah sama di bank konvensional itu beda. Tidak ada satupun produk yang dikeluarkan oleh bank syariah itu yang tidak melalui proses kajian dari Dewan Pengawas Syariah Indonesia. Dewan Pengawas Syariah di masing-masing bank gitu ya, bukan bank. Artinya dari sisi struktur
kami ada Dewan Pengawas Syariah yang harus melakukan kajian terhadap seluruh produk yang dikeluarkan sehingga tidak melanggar ketentuan syariah. Dan ini tidak ada di bank konvensional. Kan ya. Kemudian itu dari sisi akad, dari sisi struktur, kemudian juga ini mungkin sangat perlu juga diketahui oleh masyarakat, komposisi keuntungan yang dibukukan oleh kami itu 2,5%-nya itu kita salurkan dalam bentuk zakat. Dan ini sudah terbukti, kami pada tahun 2021 lalu itu menyerahkan dana zakat ke LAS, bahkan diserahkan itu di Istana Negara juga. Itu kami mengeluarkan zakat dari keuntungan perusahaan itu 117 miliar. Zakat perusahaan, Pak. Zakat perusahaan. Dan ini kan tidak ada di bank konvensional. Ya, jadi dari sisi akad kami berbeda, kemudian akadnya berbedanya itu apa? Panjang itu. Itu satu semester sendiri itu, Mas Okta ya. Tapi yang paling jelas beda akadnya, Pak ya. Akadnya jelas beda. Tidak ada satupun akad produk yang dikeluarkan tanpa ada landasan hukum secara syariah. Gitu. Jadi insya Allah buat masyarakat juga nggak usah ragu dengan bank syariah itu halal apa enggak. Yang memiliki kapasitas, jadi karena di Dewan Pengawas Syariah itu bukan hanya sekedar orang yang ahli ekonomi, orang yang ahli perbankan, tapi juga orang yang ahli usul fikih, yang ahli hukum, yang ahli fikih ada di situ semua gitu. Jadi kalau kita yang memahami konsep-konsep kesyariahan masih dasar, ya mungkin ilmunya kalah dibandingkan para kiai yang ada di Dewan Pengawas Syariah lah ya. Bisa kita percayakan lah, insya Allah. Insya Allah ada penanggung jawabnya. Artinya gitu. Bagi masyarakat Sukabumi secara khusus yang mayoritas Muslim, dari sisi pendekatan seperti itu harusnya sudah selesai dengan ada jawaban dengan adanya bank syariah. Tapi dalam isu yang lain, Pak, artinya kan kita juga tidak ingin ya tanda petik menjual bank syariah dalam sisi bab spiritual begitu. Betul, ya. Dari sisi benefit finansial, kira-kira apa yang ditawarkan oleh BSI di Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi untuk pembiayaan UKM juga bisa lebih untung begitu? Oke, menarik sekali pertanyaannya, Kang Oksa. Ini perlu saya sampaikan juga supaya ini juga tersosialisasikan kepada seluruh stakeholder yang ada di Sukabumi ya. Jadi di awal saya sampaikan bahwa kami di Sukabumi ini ada 7 kantor cabang dan KCP ya. Itu khusus pembiayaan atau kredit ya di dalam bank konvensional. Itu kami sudah menyalurkan sebanyak 778,9 miliar per Agustus kemarin. 2022, itu terdiri dari 7.762 orang. 7.762 nasabah. Dari jumlah itu dari 778,9 miliar itu 349 miliarnya itu adalah UMKM. UMKM, Pak ya. Ya, UMKM itu produktif gitu. Jumlah nasabahnya itu 3.214 orang. Jadi kalau kami bikin komposisi lah gitu, diagram komposisi itu, portofolio kami itu 45%-nya itu di UMKM, 55%-nya non UMKM. Jadi kami sudah jauh di atas ketentuan PIM tadi. PIM tadi kan di tahun 2003 aja baru 25 ya. Kemudian di 2024 30. Kami ini komposisinya sudah 45% itu udah di UMKM gitu ya. Jadi artinya keberpihakan kami di Sukabumi ini terhadap UMKM insya Allah sudah terlaksana lah ya. Sesuai ketentuan itu sudah sangat melebihi gitu. Nah, dari jumlah itu kami kan tadi punya 3.214 nasabah dengan total portofolio 349,7 miliar. Nah, itu yang kami juga ada produk ya di UMKM itu, ada yang kur, ada non kur, yang melalui Pak Lutfi melalui KPPN tadi itu yang kur berarti kan ya Pak ya. Nah, yang kur itu kami bagi 3 Pak. Ada kur super mikro, ada kur mikro dan kur kecil. Ini produknya Pak ya? Ini produknya. Jadi itu yang membedakan nanti
jumlah pinjamannya. Oke. Yang super mikro itu maksimal 10 juta lah. Jadi 10 juta ke bawah. Kemudian yang kur mikro itu yang di rentang 10 ke atas sampai dengan 50. Dan 50 sampai dengan 500 itu di kur kecil. Nah, dari total 349,7 miliar tadi yang berasal dari mikro itu 89,9 miliar. Gitu. 89,9 miliar. Itu kami mengelola di Kabupaten dan Kota Sukabumi ini sekitar 1.158 nasabah. Nasabah UMKM ya? Nasabah kur. Ukur ya? Oh, Nasabah oke, kur. Kalau nasabah UMKM-nya kan tadi 3.200 ya? 3.200. Ini nasabah kurnya saja. Jadi Pak Lutfi mungkin ya, ini kita sudah hampir 1.200 ya, 1.158 Pak orang yang kita salurkan kurnya ya kepada masyarakat di kabupaten maupun kota Sukabumi. Nah, dari komposisi tadi kami juga alhamdulillah sih kur ini setiap bulan di kami mengalami pertumbuhan terus gitu Pak. Oke. Jadi memang trennya terus meningkat ya? gitu. Ya. Oke. Oke, siap. Berarti kembali ke KPPN Pak. Tadi kan sudah disampaikan produk-produk yang dijalankan oleh BSI juga di Sukabumi. Dari pemerintah sendiri untuk mensosialisasikan permodalan syariah seperti apa Pak yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah khususnya KPPN begitu? Terima kasih Pak Oscar ya. Tentunya pemerintah tadi sudah kita ketahui memberikan dukungan yang besar ya. Tentunya dalam bentuk nyata bagaimana produk yang digulirkan oleh pemerintah kepada masyarakat itu ada beberapa produk ya terkait dengan bantuan atau dukungan kepada UMKM ya, atau kepada sektor mikro lah. Saat ini kita selain dengan program KUR ya, yang memang saat ini sudah sangat populer ya, kalangan UMKM, masyarakat itu sudah sangat menonjol sekali karena memang KUR itu mendapat perhatian karena memberikan output yang jelas ya, dalam artian output yang memberikan kontribusi kepada kemajuan pembangunan di Indonesia gitu ya, khususnya untuk mendorong ekonomi yang lebih masif ya secara nasional. Nah tentunya untuk program lain atau produk lain kita juga ada UMI namanya, program Ultra Mikro. Ini ditangani oleh Pusat Investasi Pemerintah. Ya, UMI ini untuk kepada masyarakat kecil ya yang tidak memiliki jaminan. Kemudian dengan nilai pagu kreditnya itu saat ini sudah mencapai per nasabah atau per debitur itu bisa memanfaatkan dana UMI-nya itu sampai 20 juta. Tanpa jaminan tadi Pak? Iya, itu tanpa jaminan. Dan itu disalurkan oleh lembaga non-bank ya. Jadi yang menyalurkan dana UMI atau kredit UMI istilahnya yang disalurkan oleh pemerintah itu lembaga non-bank ya Pak. PNM, kemudian PT Penggadaian dan Batra Arta Ventura yang linkage ke koperasi. Dan dalam pengembangan selanjutnya terkait dengan program UMI tersebut dikembangkan menuju juga syariah. Jadi ada pembiayaan UMI syariah ya. Itu kaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bank BSI ya, terkait dengan begitu gencarnya juga dari perbankan syariah ya. Juga program pemerintah tersendiri itu juga ada program syariahnya. Jadi masyarakat atau pengusaha mikro bisa meminjam menggunakan dana melalui UMI itu dengan model syariah gitu. Oke, siap. Kalau harapan negara atau KPPN secara khusus terhadap permodalan syariah tadi disampaikan angka-angkanya ternyata sudah hampir 40% Pak ya. Di Sukabumi pembiayaan UMKM itu lewat BSI artinya lewat syariah begitu. Harapan ke depan karena mayoritas masyarakat kita adalah muslim lah katakan, hadirnya dengan penawaran syariah seperti apa Pak harapan dari pemerintah begitu? Harapan kita sih memang masyarakat bisa memilih ya. Bisa memilih karena memang tentunya masyarakat tuh bukan tidak mau menggunakan apa fasilitas yang udah disediakan pemerintah. Ya tentunya kita juga memahami ada
keyakinan mereka, Sisi-sisi itu ya ya. sisi-sisi keyakinan ataukah ini akan melanggar ya, betul keyakinan mereka dalam hal ini. Memang kita kan sudah paham betul bahwa umat Islam ya di seluruh Indonesia itu hampir 96% ya, tentunya juga di Sukabumi demikian ya, sangat mayoritas, dan kalangan usaha juga sangat banyak ya yang memang berlatar belakang agama Islam. Nah, tentunya terkait dengan hal tersebut harapan kita sih semua yang memang mempunyai keinginan ya menggunakan fasilitas atau menggunakan juga program pemerintah terkait UMI tadi tidak lagi ragu ya dengan adanya UMI syariah tersebut. Harapan kita semua masyarakat bisa memanfaatkan itu, dan juga kita kan terus bersinergi ini dengan Bank BSI ya, upaya-upaya mengembangkan ekonomi syariah ya, karena memang tentunya Indonesia punya tujuan ya, keinginan tuh menjadi negara terbesar dalam pengelolaan syariah ya, itu yang sangat kita dukung ya. Oke, artinya tren pemulihan ekonomi itu jangan sampai terhambat dalam bab permodalan. Artinya kalau yang ada yang masih ragu dengan konvensional bisa melalui dengan syariah begitu ya. Oke, sekarang Pak Nasrori secara teknis mungkin masyarakat bisa mengakses produk-produk UMKM dari BSI seperti apa yang tadi sudah disampaikan begitu. Kayak gini, jadi Kang saya, kita itu punya banyak program ya di pengembangan UMKM itu. Jadi buat masyarakat di Sukabumi, bukan hanya Sukabumi lah, seluruh Indonesia mungkin, karena para pendengar sini juga ya, bisa seluruh Indonesia lintas ya, kota ya, bahkan bisa di luar negeri ya. Bisa. Ya, jadi buat masyarakat yang ada di Sukabumi mungkin, ini ada beberapa program terkait pengembangan UMKM kita ya. Kita itu pertama kita pernah melakukan program UMKM Go Digital. Apa itu program UMKM Go Digital itu? Kami itu menggandeng e-commerce serta menyediakan portal buat UMKM gitu. Ya, jadi kita gandeng e-commerce, kemudian kita didik para nasabah-nasabah kita yang untuk melek digital gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan pelatihan dan pendampingannya, bagaimana si UMKM ini dia bisa memasarkan produknya melalui marketplace gitu. Oke. Ya, apakah banyak kan marketplace itu? Kita bekerja sama dengan perguruan tinggi yang sudah kita lakukan juga, pernah kita jalankan dengan Shopee, kemudian dengan Backcraft gitu. Itu misi kita, bagaimana UMKM itu dengan tadi awalnya Go Digital, kemudian dia bisa naik kelas gitu. Nah kemudian itu yang umum, kemudian juga kita lebih masuk tadi yang KUR ya, program KUR juga kita menyelenggarakannya. Satu program lagi yang didorong oleh pemerintah itu Pertamina Pertasop. Pertasop Pertamina ini kan Pertamina Mini lah ya. Pertamina Mini itu kita juga bisa biayain. Oh, dengan KUR itu ya? Iya, kita bisa biayain untuk pembangunan Pertasop gitu. Kemudian juga di beberapa daerah mungkin kita sudah punya berbagai macam kemitraan, baik itu dengan di sektor pertanian, di sektor perikanan, di sektor perkebunan gitu. Itu kita bisa biayain juga. Bahkan yang terakhir kita kemarin punya binaan yang pengusaha kopi itu. Nah itu kita juga bisa sinergikan gitu ya dengan pengusaha-pengusaha seperti itu. Dan kita juga menjadi salah satu bank yang ikut serta dalam program pemulihan ekonomi nasional gitu. Ya. Itu PEN ya kita juga ngikutin ikut situ ya. Nah kemudian kami ini dalam rangka bagaimana mengedukasi, mendampingin masyarakat, kami udah memiliki, ini Bank Syariah Indonesia secara keseluruhan udah memiliki UMKM Center. Nah UMKM Center itu di Aceh kami sudah punya, kemudian di Jogja, kemudian di Surabaya. Nah itu adalah sarana kami untuk menghimpun para calon-calon pengusaha gitu ya. Itu nanti kita bisa lakukan pendampingan, dididik juga di situ ya. Pembinaan gitu, pelatihan-pelatihan.
Selain UMKM Center juga kami punya program yang udah di launching sama Pak Menteri BUMN ya. Itu ini apa namanya talenta wirausaha. Ya, talenta wirausaha. BSI Talenta Wirausaha itu udah di launching sama Pak Menteri BUMN. Talenta wirausaha itu apa? Talenta wirausaha itu adalah program kompetisi. Jadi kami himpun berapa ribu para pengusaha-pengusaha baru gitu ya. Kompetisi, kemudian juga dilakukan pendampingan, pelatihan di situ dan pemberian penghargaan buat generasi-generasi muda yang baru memulai usaha. Dan kami ingin meningkatkan kapasitasnya itu untuk mencapai kebangkitan ekonomi bagi para pengusaha-pengusaha yang baru itu. Dan itu sedang berjalan sekarang gitu. Kami program BSI Talenta Wirausaha. Gitu kan. Jadi BSI tidak hanya fokus atau berhenti di stop permodalan ya, tapi pasca itu juga dibina dan dikembangkan begitu ya. Kita kembangkan juga gitu supaya mereka bisa naik kelas. Bisa gitu. Berkembang begitu ya. Betul. Oke, kalau KPPN sendiri Pak mungkin ke depan kolaborasi yang ingin dibangun dengan BSI Sukabumi secara khusus untuk memajukan UMKM seperti apa Pak? Terima kasih Pak Oscar. Saat ini memang konsep kita ya di KPPN atau memang menjadi tugas kita adalah kita menjadi salah satu yang mendukung dari UMKM tersebut ya. Kita saat ini di KPPN sudah kita buatkan juga ya satu ruangan khusus namanya Pojok UMKM. Nah, terkait dengan Pojok UMKM itu fungsinya untuk memberikan dukungan ya terkait dengan UMKM yang mengalami kesulitan ya. Kadang UMKM mengalami kesulitan saat melakukan perpindahan kredit kur biasanya ke satu bank dari bank lain. Nah, kita bisa memfasilitasi dan melakukan asistensi di situ. Pojok UMKM. Iya, kemudian juga kita bisa memberikan informasi-informasi baru terkait dengan PIP ya, Pusat Investasi Pemerintah dengan produk UMI-nya ya. Kalau memang ada debitur ya yang mungkin ingin memanfaatkan fasilitas UMI atau kredit UMI, kita akan bisa fasilitasi ya dengan teman-teman di PIP atau dengan teman-teman sebagai penyaluran dari kredit UMI. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kolaborasi kita sih ingin berkembang terus ya untuk ekonomi syariah di Kota Sukabumi. Rencana kita kalau memang tidak ada halangan nih Pak Nasori ya, di saat ada ulang tahun Kementerian Keuangan ya di akhir Oktober nanti, kita akan buat itu satu acara yang memang melibatkan seluruh UMKM ya, dan kita juga akan bersinergi dengan teman-teman BSI agar kiranya nanti bisa mendukung itu acara untuk UMKM ya, khususnya juga UMKM syariah maupun UMKM yang lain. Oke, mungkin ke Pak Abdul Lutfi dulu Pak, closing statement bagaimana harapan ke depan UMKM di Sukabumi bisa tumbuh dengan permodalan syariah mungkin Pak ke depan harapannya. Terima kasih Pak Oscar ya. Tentunya harapan kami, tugas kami juga di sini bahwa semua masyarakat di Sukabumi ya bisa mendapatkan manfaat yang besar atas pengembangan ekonomi syariah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian juga karena ini UMKM menjadi flagship dari KPPN, khususnya dari Direktorat Jenderal Pembendaraan, maka kami akan terus bekerja keras untuk bagaimana seluruh UMKM ya maupun pengusaha mikro untuk bisa berkembang dengan adanya program syariah atau program ekonomi syariah, baik dari kami di sisi pemerintah maupun dari sektor pengusaha. Itu yang paling penting. Oke. Nah, Pak Nasori, target ke depan BSI khususnya di Sukabumi untuk memulihkan UMKM dan membuat masyarakat tidak ragu akan seperti apa Pak? Ya, Kang Oksa ya, kami akan memaksimalkan lagi walaupun tadi kami sudah di atas PIM ya, di atas PIM kan kita sudah sampai 45%. Kepada seluruh masyarakat yang ada di Sukabumi tentunya silahkan manfaatkan program-program KUR kami. Kami siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Sukabumi ini. Kami ini kan punya 7 kantor tadi ya di Sukabumi. Di kota ini ada 3. Di Jalan Marta Dinata 1, kemudian di Ahmad Yani 1, dan di Sudirman 1, kemudian di Cibadak ya. Di Cibadak kami ada juga, di Cicurug juga kami ada,
Pelabuhan Ratu dan di ujung juga kita punya Di Pejampangan Surade. Surade ya. Jadi sudah tidak ada lagi alasan buat masyarakat mungkin yang ada di Sukabumi ini untuk tidak bisa mengakses ke Bank Syariah. Jadi silahkan manfaatkan fasilitas-fasilitas dan kemudahan yang kami miliki, baik itu untuk permodalan maupun juga untuk transaksi-transaksi perbankan lainnya. Insya Allah kami siap mensupport masyarakat yang ada di Sukabumi ini, dan insya Allah dengan berkolaborasi seluruh stakeholder yang ada demi kemajuan ekonomi dan segera pulih kita dari pasca pandemi ini, dengan bersatu insya Allah pulih itu akan segera cepat gitu, bangkitnya akan segera cepat gitu kan, begitu ya? Tagline kemarin ya? Betul. Makasih gitu. Siap, oke, terima kasih banyak Pak Abdul Lutfi dan juga Pak Nasori sudah ngobrol di Bincang Bisnis sukabumiupdate.com, tadi membahas tentang permodalan perbankan syariah begitu untuk UMKM di Kota dan Kabupaten Sukabumi. Terima kasih banyak. Saya Ustaz Bahtiar Kamsah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.